Halo semua, saya Mada Kaila Mulia dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 20230811010. Hari ini saya akan mempresentasikan progres proyek pengembangan perangkat lunak dan juga analisa proses bisnis dengan judul aplikasi pengajuan proposal Makro Prodi. Fokus utama dari proyek ini adalah merancang sistem digital yang mempermudah proses pengajuan proposal kegiatan mahasiswa. Untuk latar belakangnya sendiri adalah saat ini proses pengajuan proposal makrab itu masih dilakukan secara manual dan ini sering menimbulkan masalah seperti keterlambatan persetujuan, format yang tidak seragam, terus kurangnya transparansi dan juga sulit dilacak oleh mahasiswa. Untuk itu dibutuhkan sistem digital yang bisa mempercepat dan mengefisienkan proses ini serta membuatnya lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Tujuannya sendiri adalah untuk mengotomatisasi proses pengajuan dan persetujuan, menyediakan tracking status real-time, validasi otomatis untuk mengurangi kesalahan dokumen, dan penyimpanan data yang aman dan terenkripsi. Ruang lingkup proyeknya sendiri mencakup proses dari pengajuan hingga persetujuan proposal makrab secara online oleh pihak terkait, khususnya untuk kegiatan internal program studi. Selanjutnya kita masuk ke analisa proses bisnis. Pertama di sini ada SOP-nya. SOP proses pengajuan proposal makrabnya sendiri berisi alur sebagai berikut seperti ketua pelaksana menyusun dan mengajukan proposal ke BPM. Setelah BPM mengecek dan memberikan tanda tangan, proposal akan dilanjutkan ke pembina himpunan masing-masing prodi. Setelah itu akan dilanjutkan ke wakil dekan, selanjutnya ke BKAL dan terakhir disahkan oleh wakil rektor 1. Proses ini harus dilakukan maksimal 3 minggu sebelum hari pelaksanaan karena biasanya untuk proses penandatanganan itu memakan waktu yang cukup lama karena bisa pending di salah satu approver-nya kayak gitu. Selanjutnya di sini ada bagan alir atau diagram sistemnya. Di sini ini adalah alur flowchart-nya, yaitu pertama pengguna atau pengaju melakukan login, apabila valid akan lanjut ke dashboard aplikasi dan melakukan pengisian form pengajuan. Setelah submit proposal akan tercatat dalam sistem dengan status pending. Proposal akan terkirim ke approver pertama yaitu BPM. Jika BPM ACC akan dilanjutkan ke approver selanjutnya yaitu pembina hima, wakil dekan, BKL, dan warek 1. Tapi apabila approver memberikan penolakan, itu approver harus memberikan alasan penolakannya, lalu pengaju akan melakukan revisi, kemudian akan submit ulang proposal. Apabila semuanya sudah menandatangani, proposal akan disetujui dan akan masuk ke dalam arsip. Di sini ada hasil analisisnya. Yang pertama itu ada deskripsi umumnya sendiri, yaitu aplikasi pengajuan proposal kegiatan makrab ini dirancang untuk memfasilitasi alur pengajuan kegiatan mahasiswa secara digital. Proses ini melibatkan beberapa tahapan persetujuan dari berbagai pihak kampus secara berjenjang atau secara berurutan, yang dimulai dari BPM hingga wakil rektor 1. Identifikasi aktor dan perannya sendiri, pertama ada ketua pelaksana, perannya itu mengajukan proposal kegiatan secara online melalui aplikasi. Kemudian ada BPM sebagai verifikator awal untuk memastikan proposal sudah sesuai ketentuan kemahasiswaan. Kemudian ada pembina hima untuk menilai aspek akademik dan organisasi dan memberikan pertimbangan. Selanjutnya wakil dekan menilai kesiapan fakultas serta relevansi akademik. Kemudian ada BKL memastikan kesesuaian administratif, keamanan, dan kebijakan kampus.
Yang terakhir ada wakil rektor satu sebagai persetujuan akhir dari tingkat universitas. Yang terakhir itu di luar approver dan pengaju ada sistem aplikasinya sendiri itu untuk mencatat, menyimpan status, mengatur alur pengiriman proposal. Untuk analisis kelebihan dan kekurangannya sendiri, kelebihannya sendiri itu pastinya lebih terstruktur, lebih efisien, lebih transparan, dan lebih aman. Tetapi kekurangannya adalah akan bergantung pada semua pihak aktif memantau, kemudian belum ada notifikasi otomatis, dan proses revisi bisa jadi bottleneck. Selanjutnya di sini juga ada identifikasi masalah sistem lama dan rekomendasi dan solusi melalui sistem baru. Untuk masalah sistem lamanya itu ada di masalah sistem manual, beberapa masalah utamanya itu dokumen rentan hilang, status tidak transparan, tanda tangan manual itu memakan waktu dan tidak ada arsip digital atau riwayat revisi. Solusi dari sistem digitalnya sendiri atau sistem yang barunya itu adalah membuat pengajuannya itu menjadi berbasis web, tracking status proposal secara real time, tanda tangan digital, arsip proposal otomatis, notifikasi, dan riwayat revisi itu sudah tercatat di dalam sistem. Selanjutnya adalah Selanjutnya adalah proses bisnis dari aplikasi yang terbarunya sendiri, yaitu pertama login ke sistem oleh pengaju, approver, ataupun admin. Kemudian pengaju mengisi formulir pengajuan proposal, isi detail formulir, upload file proposal yang berupa PDF, kemudian mensubmit proposal. Kemudian sistem akan mencatat dan menyimpan proposal dengan status awal pending. Proposal akan dikirim ke approver pertama dalam urutan hierarki. Approver melihat detail proposal dan dapat mengunduh file proposal. Approver sendiri bisa memilih setuju, tolak, setuju atau menolak. Kalau misalnya menolak, status proposal akan ditolak. Kalau setuju, akan dilanjutkan ke approver selanjutnya. Jika semua approver sudah menyetujui, status proposal akan berubah menjadi disetujui. Sistem mengirimkan notifikasi ke pengaju dan approver terkait setiap kali status berubah, apakah disetujui, ditolak, ataupun dipending. Admin sendiri dapat melihat semua pengajuan dan statusnya, tetapi tidak bisa mengubah keputusan. Riwayat pengajuan proposal dapat diakses oleh pengaju dan admin. Approver dan admin dapat melihat proposal yang pernah mereka proses. Pengaju dapat menghapus dan mengedit form pengajuan untuk digunakan apabila ada salah input atau terdapat revisi. Admin dapat membuat akun baru, mengedit data pengguna, mengatur peran, dan nonaktifkan akun jika diperlukan. Template proposal dan panduan pengajuan disediakan oleh admin yang dapat diakses dan diunduh oleh pengaju. Kemudian di sini ada elisitasi bertahapnya. Di sini ada 4 tahap elisitasi. Kebutuhan penggunanya itu tadi dikumpulkan dalam 4 tahap elisitasi. Tahap pertama itu daftar kebutuhan awal, tahap kedua pengelompokan, fungsional, UI, data, non-fungsional, tahap 3 itu prioritas dengan metode Moskow, dan tahap keempat finalisasi kebutuhan fungsional untuk implementasi. Selanjutnya di sini ada diagram use case-nya. Diagram use case-nya sendiri itu ada beberapa use case penting seperti login, submit proposal, approve atau tolak proposal, lihat status dan riwayat proposal, kemudian admin kelola tampilan dan pengguna. Semua skenario ini dirancang lengkap dengan alur utama dan alternatif sesuai peran masing-masing aktor dalam sistem. Ini adalah spesifikasi use case-nya sendiri, seperti melihat dan memantau status proposalnya,
login, terus aktornya, deskripsi, prekondisinya gimana, postkondisinya gimana, kemudian untuk login sendiri alur utamanya kayak gimana, terus alur alternatifnya kayak gimana. Misal alur utamanya tidak bekerja, akan ada alur alternatifnya, seperti lainnya juga, seperti logout, submit proposal, dan juga approve. Approve. Kemudian yang terakhir itu kelola tampilan dan pengguna. Bisa lihat sendiri di sini nih untuk alur utamanya dan juga alur alternatifnya. Kesimpulannya adalah aplikasi ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai kendala pada sistem manual dengan sistem digital yang terstruktur dan otomatis. Proses pengajuan proposal diharapkan bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan transparan. Segitu saja presentasi untuk progres proyek di P3L dan APB ini. Terima kasih atas perhatiannya.